Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviarta Nafiatul Arifah. Di sini saya melamar sebagai tentor mata pelajaran ekonomi di Matrik Tutoring. Nah, saya berasal dari Karanganyar. Saya alumni dari Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, saya berasal dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Nah, pada siang hari ini saya akan menjelaskan materi ekonomi kelas 12, yaitu pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Baik, pada siang hari ini kita akan belajar ekonomi kelas 12, materi pertumbuhan ekonomi. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Pertumbuhan ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu merupakan usaha untuk meningkatkan PDB atau produk domestik bruto tanpa memperhatikan pertumbuhan penduduk. Nah, apa yang dimaksud dengan PDB? Nah, PDB itu adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah pada saat periode tertentu. Jadi pertumbuhan ekonomi ini fokusnya dia ingin meningkatkan kondisi ekonomi di suatu negara melalui peningkatan PDB tadi. Contohnya, misal di daerah Karanganyar, itu kan dekat dengan perkebunan teh, lalu sayur-sayuran. Nah, ini tuh ingin meningkatkan produksi dari teh, lalu sayur-sayuran tadi. Jadi fokus dari pertumbuhan ekonomi ini ingin meningkatkan dari segi ekonominya. Namun, pertumbuhan ekonomi ini itu tanpa memperhatikan pertumbuhan penduduk. Jadi hanya fokus pada peningkatan ekonominya saja, namun kesejahteraan penduduknya itu kurang diperhatikan. Nah, untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi itu ada rumusnya. Rumusnya adalah PT sama dengan PDBRT dikurangi PDBRT-1 dibagi PDBRT-1 dikalikan 100%. Nah, PT itu adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, PDBRT itu adalah PDB real tahun yang akan kita hitung. Lalu kalau PDBRT-1 itu adalah PDB real tahun sebelumnya. Nah, sebagai contoh ya, misal ada PDB tahun 2025 dan 2024. Berarti yang termasuk PDBRT itu adalah 2025. Nah, tahun 2024 dia kan tahun sebelum dari 2025. Jadi sebelum 2025 itu kan 2024 dulu. Makanya 2024 itu masuknya ke PDB RT-1. Sedangkan 2025 itu adalah PDB RT. Nah, supaya semakin memperjelas konsep laju pertumbuhan ekonomi, ini ada contoh soalnya. Negara Indonesia memiliki produk domestik bruto pada tahun 2024 itu sebesar 10.500 triliun, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 10.000 triliun. Hitunglah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024. Nah, di sini kita tulis rumusnya dulu ya. Tadi rumus pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, itu kan PT sama dengan PDBRT dikurangi PDBRT min 1, lalu dibagi PDBRT min 1 dikalikan dengan 100. Dikali 100%.
Nah, ini adalah rumusnya. Lalu sekarang kita coba mencari. Nah, PDB-nya, PDB RT-nya itu berarti tahun yang dicari, yaitu tahun 2024. Jadi tahun 2024 ini adalah PDB RT. Besarnya berapa? 10.500 triliun. Ini adalah PDB RT. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. PDB RT-nya berarti besarnya 10.500. Lalu dikurangi PDB RT-1. Berarti min 1 itu berarti tahun sebelumnya, yaitu 2023. Besarnya tahun 2023 itu adalah 10.000. Berarti ini PDB RT min 1. Besarnya adalah 10.000. 10.000. Nah, pembaginya itu berarti berapa? Tahun 2023, 10.000. Lalu dikalikan 100%. Nah, 10.500 dikurangi 10.000 adalah 500. 500 dibagi dengan 10.000. Lalu dikalikan dengan 100%. Nah, Nah, 500 dibagi dengan 10.000 itu berapa? 0,05. Lalu 0,05 dikalikan 100%. Nah, jadi kan 500 ini kita bagikan 10.000. 500 bagi 10.000 jawabannya 0,05. Lalu kita kalikan 100%. Nah, jadi jawabannya 5%. Jadi, pada tahun 2024, itu laju pertumbuhan ekonomi negara Indonesia itu sebesar 5%. Lanjut, kemudian teori pertumbuhan ekonomi. Nah, teori pertumbuhan ekonomi itu ada 3. Ada teori klasik, teori neoklasik, dan juga ada teori historis. Nah, teori klasik itu ada 2 ahli. Yang pertama menurut Adam Smith. Jadi menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi itu bisa dicapai kalau ada 2 faktor. Apa saja faktornya? Yang pertama, itu ada faktor pertumbuhan penduduk. Jadi semakin penduduknya bertambah, itu pertumbuhan ekonominya akan semakin cepat tercapai. Lalu ada pertumbuhan output total, berarti hasil produksinya itu juga semakin banyak. Lalu yang kedua menurut David Ricardo. Kalau menurut David Ricardo, itu semakin tinggi jumlah penduduk, maka jumlah tenaga kerjanya juga semakin tinggi. Sehingga tingkat upahnya semakin rendah. Nah, kita ibaratkan seperti ini. Apabila dari tahun ke tahun, jumlah penduduk Indonesia itu kan semakin besar. Nah, kalau jumlah penduduknya semakin besar, berarti jumlah tenaganya juga semakin besar juga. Akan tetapi lowongan pekerjaannya kan belum tentu bertambah. Akibatnya apa? Tenaga kerja meningkat, tetapi peluang kerjanya tetap atau justru malah semakin sedikit. Sehingga apa?
si pemberi kerja ini bisa memberikan tingkat upah yang rendah. Karena apa? Kan dia merasa banyak yang mencari pekerjaan. Jadi mau nggak mau pasti dengan upah segitu mereka mau untuk bekerja gitu. Jadi semakin banyak penduduk, tenaga kerja semakin banyak, tingkat upahnya justru semakin rendah karena belum tentu diikuti dengan pertambahan lapangan pekerjaan tadi. Lalu teori neoklasik, yang pertama menurut Robert Solow. Nah, kalau menurut Robert Solow, pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Ada manusia, lalu modal, lalu teknologi, dan juga hasil. Lalu kalau menurut Joseph Schumpeter, pertumbuhan ekonomi itu dicapai karena adanya suatu kebaruan atau inovasi. Lalu ada seseorang kewirausahaan. Nah, seperti itu. Lalu kalau menurut Harrod dan Domar, pertumbuhan ekonomi itu bisa terjadi kalau ada investasi atau penanaman modal. Nah, jadi kuncinya kalau Robert Solow itu ada manusia, akumulasi modal, teknologi, dan hasil. Kalau Joseph Schumpeter itu kita fokus ke inovasi dan kewirausahaan. Kalau Harrod dan Domar itu lebih ke penanaman modal. Lalu yang ketiga itu ada teori historis. Jadi ini sejarah perkembangan kayak gitu. Yang pertama Frederick List. Jadi manusia itu awalnya dia berburu dan mengembara. Jadi masih berburu dan mengembara. Lalu berkembang, mereka bisa beternak dan melakukan pertanian. Lalu setelah berternak dan bertani, mereka bisa bertani dan kerajinan. Nah, setelah bertani dan kerajinan, berkembang lagi kerajinan industri dan juga perdagangan. Nah, di sini mulai mengenal perdagangan menggunakan alat tukar uang seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu ada Carl Butcher. Nah, di sini ada beberapa rumah tangga. Nah, ada RT. RT itu singkatan dari rumah tangga. Nah, kalau rumah tangga tertutup, itu manusia masih memenuhi kebutuhan diri sendiri. Lalu kalau RT kota, itu manusia mulai memenuhi kebutuhan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi sudah mulai peduli. Lalu kalau RT bangsa, itu mulai memenuhi kebutuhan antar kota. Nah, jadi udah mulai bisa menyuplai jarak jauh gitu, beda wilayah. Lalu kalau RT dunia atau rumah tangga dunia itu mulai memenuhi kebutuhan antar negara. Jadi udah antar negara, lingkupnya lebih luas. Nah, lalu teori historis yang ketiga itu ada Werner Sombrat. Nah, kalau menurut Werner Sombrat itu ada masa prakapitalisme. Nah, di sini masyarakat masih hidup bersama. Lalu ada kapitalis madya. Nah, di kapitalis madya itu masyarakat sudah mulai mengenal uang dan timbul persaingan. Lalu di kapitalis raya, masyarakat yang memiliki modal besar itu yang menguasai. Lalu di kapitalis akhir, masyarakat itu sudah mulai memikirkan kesejahteraan bersama. Nah, jadi kita hafalkan kunci-kunci dari setiap ini, setiap tahapannya. Jadi kadang itu sering ditanyakan, misal masyarakat mencapai mulai mengenal uang dan timbul persaingan. Nah, itu menurut ahli siapa dan tahap apa? Nah, biasanya ditanyakan seperti itu. Nah, latihan soalnya seperti ini. Aspek tabungan dan investasi adalah sebuah instrumen penting dalam penentuan utama. Pendapatan tersebut dikembangkan oleh, nah, tadi dikembangkan oleh siapa? Dia kuncinya adalah investasi. Investasi itu kan berarti penanaman modal. Berarti ini menurut dikemukakan oleh si Harrod dan Domar. Lalu yang kedua, negara Indonesia memiliki PDB pada tahun 2023 itu sebesar 2.300 triliun, sedangkan pada tahun 2022 itu sebesar 2.200. Hitung laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Nah, kita menghitung 2023. Berarti 2023 itu adalah PDB RT. Nah, 2023 itu PDB RT. Nah, sebelum tahun 2023 itu adalah tahun 2022.
Jadi tahun 2022-nya ini itu adalah PDB-RT min 1 sebesar 2.200. Nah, kita masukkan. Langsung saja. Tadi ini ya. Nah, ini tadi PT sama dengan. Jadi PDB-RT-nya berapa? Sebesar 2.300. 2.300. PDB-RT min satunya berarti tahun sebelumnya, sebelum tahun 2023 berapa? 2022 sebesar 2.200. Lalu pembaginya itu juga tahun sebelumnya, berarti 2.200. 2.300 dikurangi 2.100, berarti jawabannya 100. Lalu dibagi 2.200. 2.200. 100 dibagi 2.200 dikalikan 100%. Nah, kita hitung dulu. 100 dibagi 2.200 itu sama dengan 0,045 dikalikan 100%. Jadi jawabannya 4,5%. Nah, jadi ini tadi tentang pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu apa? Usaha untuk meningkatkan PDB, tapi tanpa memperhatikan pertumbuhan penduduk. Lalu untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi itu ada PT sama dengan PDB RT-1 di PDB RT dikurangi PDB RT-1 dibagi PDB RT-1. Nah, PDB RT itu adalah tahun yang dicari, sedangkan PDB RT-1 itu tahun sebelumnya. Jadi dari tahun yang akan kita cari. Seperti itu. Lalu teori pertumbuhan ekonomi ada klasik, neoklasik, dan juga historis. Nah, itu tadi pembelajaran pada siang hari ini tentang pertumbuhan ekonomi. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.